Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak Ibu sedherek sedaya jamaah salat Isya rahimakumullah. Semoga wonten kesempatan ingkang saya menika sesarengan kita mujudaken rasa syukur wonten nasa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansih paring maringi kita sedaya kenikmatan nikmatul iman, nikmatul Islam, saha nikmat sehat wal afiyah sehingga kita saged nindakaken salat Isya kalajengaken pengaosan rutin setiap Selasa malam Rabu. Mugi ibadah ingkang sampun kita tindakaken menika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seberapa dumateng umatipun lan mugi benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken nggih pengaosan saking pembahasan kitab Riyadhus Shalihin tasih bahas bab ikhlas, hadis ingkang nomor 3. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, saking Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah. Kemarin hadis kedua juga dari Aisyah, an ummil mukminin ummi Abdillah. Ya, tes kemudian nggih. Aisyah itu nikah dengan Rasulullah itu tidak punya anak. Tapi beliau dijuluki sebagai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, padahal boten gadah putra. Aisyah niku dinikah dening Rasulullah niku nikah itu usia 6 tahun. Kelas pinten? Wah, nek jaman saiki geger nggih. Nganti dicekel polisi barang. Nah, nggih. Nggih. Terus Aisyah niku nikah dengan Rasulullah ketika itu Aisyah umur 6 tahun. Tapi tinggal bareng dengan Rasulullah itu setelah beliau usia 9 tahun. Ya. Nah, itu zaman sekarang mungkin kena undang-undang perlindungan anak. Nah, ya, tapi karena itu memang merupakan wahyu bahwa Rasulullah menikah dengan Aisyah itu ya karena wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang-orang yang benci kepada Islam itu kan membuat isu, mohon maaf nggih, sampai menuduh Rasulullah niku bahasane napa Mas? Pedofili. Napa Pak pedofili? Wong tua senenge karo cah cilik yang belum umur. Nah, itu ada namanya pedofili lah. Orang-orang barat, orang-orang yang benci kepada Islam, nabimu pedofili, ya, nabi, mohon maaf, ya, bahkan sampai tuduhan Muhammad itu memiliki kelainan seksual, suka dengan anak kecil dan lain sebagainya. Lah itu tuduhan-tuduhan, ya. Akan tetapi ya kita sebagai umat Islam, ya umatnya Rasulullah, mengimani mawon
Karena itu memang suatu perintah. Itu perintah Allah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah menika sekilas tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau justru karena Aisyah itu di waktu mudanya itu sudah berumah tangga dengan Rasulullah, sehingga beliau itu kan menjadi rujukan. Cara sakniki ngeten Pak, cah cilik sinau niku lah gampang. Kayak ya apalane kuat. Sehingga Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Sehingga orang-orang, para sahabat senior-senior bahkan sahabat sesepuh-sepuh yang senior-senior datang kepada Aisyah untuk belajar, menanyakan ya hadis, ya menanyakan hadis. Lah hikmahnya seperti itu, ya, hikmahnya seperti itu. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fathu Mekah. Boten fathu Mekah niku penaklukan kota Mekah ataupun pembebasan kota Mekah. Nah, mungkin enten penjelasan insyaallah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastumfirtum fangfiru, apabila kalian diperintahkan untuk berangkat jihad, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, niki hadis ingkang nomor 3 nggih wonten bab ikhlas. Berarti masih berkaitan tentang niat. Baik, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah. Terus kemudian boten hijrah niku napa to, Pak? Hijrah niku napa? Pindah. Hijrah niku wonten 3. Pindah tempat, pindah amal, dan juga meninggalkan pelaku maksiat. Ini juga disebut hijrah. Seumpami riyen koncone kalian sing mboten jelas nggih senengane dok maksiat, lajeng kiyambake ajeng tobat meninggalkan perbuatan maksiat, itu disebut hijrah. Meninggalkan pelaku maksiat itu juga disebut hijrah. Lah di sini disebutkan la hijrata, tidak ada hijrah ba'dal fathi, setelah fathul Mekah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sejarah Islam niku ada yang namanya fathul Mekah. Fathu Mekah, yakni pembebasan kota Mekah. Bahwa ketika itu Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir, bahkan menjadi pusat kesyirikan. Bayangkan, Masjidil Haram yang sekarang dikunjungi oleh jutaan umat Islam pada tiap tahunnya, ini termasuk ini sudah sebagian sudah berangkat, kemudian melakukan ibadah haji di sana. Dulu itu menjadi tempat pusatnya kesyirikan. Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi wonten kitab Rohiqul Mahtun niku nyebutaken, ten Masjidil Haram niku sekeliling Ka'bah niku isine mung patung berhala. Gek cacahe niku jumlahnya tidak kurang dari 360 patung. Jumlahnya patung niku lho Pak. Seumpama niki Ka'bah ngeten nggih, kotak niki. Sekeliling Ka'bah niki isine mung patung. Bahkan di dalam Ka'bahnya sendiri isine patung. Dan setiap orang, nek cara mriki napa sih? Trah niku bani keturunan niku gadah patung kiambak. Seumpama namung contoh nggih campur. Trahe Mbah Sumo seumpama. Wah niku gadah patung kiambak.
Mengke trae Mbah sinten melih niku gadah patung piyambak. Punya patung sendiri-sendiri. Kayak disembah, diberikan sesajian dan lain sebagainya, diagungkan. Angko nek wis rumangsa bosen, patungnya kok wis bosen, tak ganti. Ganti sing model anyar. Ganti sing keluaran terbaru. Ya, seperti itu. Jadi dulu Ka'bah ataupun Masjidil Haram itu menjadi pusat napa? Kesyirikan. Ketika Rasulullah berdakwah di situ ditentang, ditolak. Akhirnya Rasulullah hijrah. Ya tadi hijrah tempat dari Mekah ke Madinah. Terus ketika diangkat menjadi seorang nabi berdakwah bahwa menyembah patung itu perbuatan syirik, ditolak dan diusir. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, ya, tahun ke-8 Hijriah, terus Rasulullah itu sudah menetap di Madinah selama 8 tahun. Kemudian terjadi pembebasan kota Mekah. Kota Mekah itu kemudian direbut oleh Rasulullah dan pasukan. Ketika itu Rasulullah betul pasukan itu jumlahnya 10.000 pasukan. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Ya, tepatnya nanti tanggal 20 Ramadan. Itu peristiwa Fathu Mekah. Mula mengke panjenengan nek membahas tafsir kedai pun harusnya sudah dibahas. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi. Itu Fathu Mekah, Pak. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Fathu itu adalah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Jadi Rasulullah membawa 10.000 pasukan, kemudian kota Mekah itu dikepung jumlah 10.000 tadi, sudah. Orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah niku mboten saged napa-napa. Akhirnya menyerah dan semuanya masuk Islam. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pengampunan kepada orang-orang yang dulu pernah memusuhinya. Beliau mengatakan, barang siapa yang masuk agama Islam, maka dia akan selamat. Akhirnya orang-orang semuanya masuk agama Islam. Nah, ini peristiwa Fathu Mekah. Mungkin bisa dibuka lagi, mungkin biasanya di Al-Quran terjemahan itu ada penjelasan singkat ya tentang peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Bahkan yang namanya Abu Sufyan punya istri namanya Hindun binti Utbah. Iki dedengkote orang-orang Quraisy ya. Pernah perang dengan Rasulullah pada perang Uhud. Rasulullah dan pasukan kalah. Bahkan paman Rasulullah yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib itu dibunuh oleh pembunuh bayaran yang nyuruh Hindun. Jadi Hindun niku punya bapak namanya Utbah. Nalika perang Badar, Utbah ini dibunuh sama Hamzah. Hamzah niku pakdene sinten Rasulullah. Lah ten perang Uhud, Hindun niku pengen balas dendam. Sing jenenge Hindun. Akhirnya golek pembunuh bayaran jenenge Wahsy. Wahsy niki nek cara sakniki napa nggih? Kula kok gambare anu, sniper. Pinter nek bedil nembak niku pinter. Dia pinter melempar tombak. Kata Hindun, Wahsy niku adalah seorang budak. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, kamu akan merdeka. Wah, akhirnya diincem. Endi sing jenenge Hamzah bin Abdul Muthalib? Ditembak, kena tombak. Beliau meninggal.
Ya karena Hindun tadi, yang namanya Hindun itu saking napa nggih? Saking kejem lah nggih. Itu jasad Hamzah bin Abdul Muthalib sudah meninggal. Itu dadanya masih dibelah pakai pisau. Dengan di riwayatnya seperti itu ya. Hatinya itu diambil, dirogoh jeroane ngeten niku, Pak. Bar ngono kuwi di mamah. Wah, kuwi nek cara wong wedok wis kaya kesurupan. Nggih. Nggih, itu orang sudah mati, diambil pisau, dadanya itu dibelah niki, jeroane dirogoh, atine di mamah. Wis kesurupan. Nah itu sing jenenge Hindun. Lah pada peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Hindun ini akhirnya masuk Islam. Semuanya masuk Islam, bahkan tidak ada pertumpahan darah. Dengan penuh kesadaran, orang-orang musyrik termasuk bojone Hindun sing jenenge Abu Sufyan itu semuanya masuk Islam. Dedengkot-dedengkotnya itu pembesar-pembesar kafir Quraisy masuk Islam. Dan kemudian Islam mereka menjadi baik. Terus pas nalika musyrik niku sing paling getol, ngoten nggih. Tapi kalau sudah masuk Islam, Islamnya juga paling getol juga. Lah ngoten niku. Niku para sahabat ngeten niku. Lah niku peristiwa napa Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8, tepatnya di bulan Ramadan. Lah ketika itu Rasulullah mboten puasa. Mula kan nek para ustaz, para mubalik niku kan nek nyampeke nek pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan ngeten nggih. Ya bulan perjuangan. Perang Badar itu ya bulan Ramadan. Termasuk Fathu Mekah ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Ini ketika itu tidak puasa, Rasulullah tidak puasa. Perang kok puasa ya malah ambruk atau ya geblak ngono nggih, kalah. Nah itu peristiwa Fathu Mekah berjumlah 10.000. Lah ketika kota Mekah ini sudah dikuasai oleh Rasulullah, maka patung-patung yang jumlahnya tidak kurang dari 360 itu semuanya dihancurkan, termasuk patung yang ada di dalam Ka'bah. Ka'bah itu kan ruangan ya, itu patungnya dihancurkan, dibersihkan semuanya. Ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW dalam satu riwayat, ya, beliau masuk Ka'bah, patungnya dihancurkan, dikeluarkan, kemudian beliau sholat di dalam Ka'bah. Ya, sholat di dalam Ka'bah itu ada sholat di dalam Ka'bah. Orang-orang sambil menunggu ini di luar Ka'bah itu menunggu keputusan niki arep dieksekusi napa pripun niki. Ini dedengkot-dedengkot ini wow. Setelah itu Rasulullah keluar dari Ka'bah memberikan pengumuman, kalian semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, takbir semua. Bahkan dalam satu riwayat kemudian termasuk muadzinnya Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah itu mengumandangkan adzan. Jadi ning Mekah niku riyen dereng enten adzan, Pak. Sing ngadzan niku pertama kali nggih Bilal niku pas Fathu Mekah, ternyata pas 8 Hijriah. Nggih. Masyaallah. Lah, maka berbalik kota Mekah khususnya Masjidil Haram yang dulu menjadi pusat kesyirikan, sekarang Masjidil Haram ataupun kota Mekah itu menjadi kota suci. Maka disebut tanah haram, ngeten nggih? Tanah haram. Haram niku napa, Pak? Haram niku suci. Ya haram maksudnya disebut tanah haram itu haram di situ melakukan kezaliman. Haram di kota Mekah, kok ada orang perang di kota Mekah, ada orang membunuh di kota Mekah, oh itu dosa besar. Nyabut rumput wae ora oleh, ngeten nggih. Berburu binatang di kota Mekah saja tidak boleh. Nah, para jamaah haji kan ngeten nggih, Pak nggih. Ketika jamaah haji itu sudah memakai pakaian ihram, masuk tanah haram, tidak boleh kok ning ngono timbang nganggur nyabuti suket. Wah, melanggar itu. Nek kono malah nyabuti suket itu melanggar itu. Kena denda nanti, kena denda.
Terusan kok berburu hewan tidak boleh. Ya haram hukumnya. Maka disebut tanah haram itu ya karena tadi suci. Bahkan kan orang-orang kafir itu tidak boleh masuk kota Mekah. Jenengan ada video nih, terus nek contoh nih, seumpama ini kota Mekah, itu kok kemudian ada jalan, itu jalan itu nanti ada tulisan yang muslim itu boleh lurus masuk kota Mekah, yang non muslim dibuatkan jalan, nanti ada tulisannya muslim, non muslim. Nah itu namanya kota haram, ya kota Mekah. Dan kesucian kota Mekah ya nanti sampai kelak hari kiamat. Nah, atau ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mula disebut haromain. Haromain itu kan berarti dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Nah, wa a'lam, itu peristiwa Fathu Mekah sehingga Mekah menjadi pusatnya Islam, menjadi negara muslim. Maka di sini disebutkan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah kota Mekah menjadi kota Islam atau negara Islam. Sudah tidak ada kewajiban hijrah. Terus riyen saderenge Mekah niku dikuasai Rasulullah, hijrah itu menjadi satu kewajiban. Karena di situ umat Islam mboten saged nindakaken syariat Islam, jenenge salat wae ngumpet-ngumpet, nek eneng konangan nok salat, wah dipentungi wong akeh. Akhirnya perintahke napa pindah. Wong muslim sing enten ten Mekah pindah ten Madinah. Menuju Madinah. Lah maka setelah Mekah ini sudah dikuasai, sekarang tidak ada lagi hijrah. Maka di sini disebutkan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam. Ya sudah. Ya. Adapun selain kota Mekah ataupun di mana saja termasuk mungkin di lingkungan kita, kalau di situ adalah tempat isine mung maksiat tok, bahkan kita umat Islam tidak bisa menjalankan syariat Islam, maka hijrah itu masih berlaku. Tetap ada kewajiban hijrah. Seumpami kalau panjenengan sami tinggal ten satu daerah, di situ kok isine wong maksiat, ki awake dhewe arep nindakaken syariat Islam ora iso, salat ya ora iso, nggih, pengajian apa meneh, wis isine wong maksiat. Maka demi menyelamatkan iman, iki suwe-suwe aku nek nang kene imanku iso luntur iki. Iki suwe-suwe aku nek nang kene iso katut. Maka kewajibannya adalah pindah, golek panggenan ingkang sae. Nah itu namanya hijrah tempat. Adapun kalau kasusnya di Mekah ini tidak ada lagi yang namanya hijrah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada pembahasan sedikit terkait dengan jihad. Terus mungkin beberapa tahun terakhir itu kan orang kalau dengar kalimat jihad ki kok ketoke medeni. Nggih, nek krungu jihad ki kok isine bom-boman. Itu isunya kan seperti itu, nggih, isunya kan seperti itu. Bila Bapak Ibu rahimakumullah, jihad itu memang merupakan salah satu syariat Islam. Cuma yo akhirnya ada orang-orang yang napa nggih tadi menyelewengkan, ya, sehingga orang-orang menganggap Islam itu agama kekerasan, senengane ngebom. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Bila kalau kita mau belajar sejarah, termasuk Indonesia niku kan riyen orang yang berjuang mengusir Belanda niku nggih atas nama jihad. Riyen Kiai Haji sinten? Hasyim Asy'ari. Ngeten nggih, pendiri Nahdlatul Ulama itu mengeluarkan fatwa napa? Fatwa jihad. Kondisinya pun darurat. Ternyata Belanda, orang-orang Eropa jajah Indonesia ini pun mboten namung jajah napa?
Bukan hanya sekedar jajah kekayaan alam, tapi mereka juga menyebarkan agama ya apa mas gospel. Nah itu ada apa itu ya, kalau kita belajar sejarah itu kan ada ya. Maka kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa masyarakat atau umat Islam Indonesia jihad, perang melawan Belanda. Kemudian diikuti oleh kiai-kiai semuanya. Mula kan yang masyhur itu kan ada perlawanan dari Kiai Parak Bambu Runcing, Kiai Suki. Nah itu kalian santri-santri ini kok. Mula di pirsa Pak nggih, nate ten Parakan Temanggung, Pak. Nggih, Parakan Temanggung niku kan Kiai Parak Bambu Runcing. Iki arep nglawan Belanda ora duwe senjata. Wah akhirnya nopo damel ya bambu runcing. Kayak londo senjatane bedil iki nggawane bambu runcing cara akal piye ngene. Isih mlayu bedil lak dor mati. Ning itu tadi. Ya, jihad. Ya, ingin memperjuangkan negara. Nah, itu sejarah kita artinya pernah ada yang namanya fatwa jihad. Nah, terus memang itu merupakan satu syariat. Lah identik dengan kekerasan itu ya muncullah tadi yang mungkin orang-orang yang salah dalam memahami jihadnya ya, sehingga wong nang Indonesia arene ngopo-opo kok dardor wae kan gitu. Maka akhirnya kan berdampak tidak baik ya, termasuk bagi umat Islam itu sendiri. Maka jihad itu ya kita pelajari. Sebagaimana kita belajar sholat, sebagaimana kita belajar puasa, wong niku jenenge syariat Islam. Ning nanti dalam aplikasinya yang harus hati-hati, orang sembarangan. Enggak sembarangan yang namanya jihad. Nah, maka di sini sebutkan walakin jihadun, tetapi yang ada adalah jihad. Jihad di sini yang memang bermakna perang. Ya, untuk menegakkan kalimatullah. Wa niyatun, dan ikhlas. Nah ini pembahasannya ikhlas. Yang ada adalah jihad dan niat ikhlas. Niat ikhlas apa? Dalam semua amal, termasuk ya dalam berjihad dia harus ikhlas. Dalam menjalankan syariat Islam yang lain dia juga harus ikhlas. Nah ini Rasulullah sangat menekankan sekali ya, menekankan sekali. Nah jadi jihad ya. Nah di sini disebutkan jihad niku ada kalanya hukumnya fardu ain. Fardu ain niku pripun nggih? Wajib bagi setiap muslim. Ada kalanya nggih. Jihad itu ada kalanya hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mula kan nek cara ten pundi niku negara ini wajib militer. Apa wajib militer nggih? Anak-anak muda niku wajib ikut pendidikan militer. Nah, itu dalam rangka untuk mempertahankan negara. Nah, itu mungkin salah satunya. Satu menjadi fardhu ain, satu kalau satu kondisinya adalah ketika pemimpin umat Islam, dalam artian kalau kita mungkin presiden itu mengeluarkan perintah untuk berangkat jihad. Maka ketika pemerintah mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan undang-undang tentang jihad, maka jihad menjadi fardhu ain. Itu satu. Kemudian kedua, jihad menjadi fardhu ain apabila ada musuh menguasai negara Islam. Ini kados sekarang yang sedang terjadi. Ya, maka jihad ketika ada negara Islam atau satu wilayah Islam kemudian diserang oleh orang-orang kafir, nah maka jihad di sini menjadi fardhu ain. Bahkan mboten salah riyen niku tahun pinten nggih? Tahun 90-an. Saya kelas SMP itu. Kasus Poso Ambon niku lho, Pak. Niku nggih. Itu juga pernah keluar fatwa jihad niku Pak. Jenengan mengikuti beritanya itu, bahkan waktu itu fatwa dari Arab Saudi itu juga mengeluarkan
wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di Ambon dan Poso. Nggih. Makanya ketika keluar fatwa ini tahun pinten gini, banyak kan umat Islam yang dari Jawa kemudian berangkat ke Ambon, ke Poso untuk menolong saudara Islam yang di sana. Nah itu nanti hukumnya fardu ain. Kemudian kondisi yang ketiga, jihad menjadi fardu ain kalau dua pasukan sudah berhadap-hadapan. Ada pasukan muslim, ada pasukan kafir. Iki ya sudah, tidak boleh kabur. Wah, nang musuh kayak jumlahnya oke, kayak tak kabur, melayu. Nah ini nanti termasuk hukum besar. Hukumnya adalah dosa besar. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah apabila di satu negara ya membutuhkan seorang yang pintar dalam menggunakan senjata, maka kemudian dia diberangkatkan untuk belajar, ya, mempelajari senjata-senjata. Nah, maka itu juga hukumnya fardu ain. Lah ini kan kondisi seperti ini kan tidak kita dapatkan di Indonesia, Pak. Kondisi-kondisi tadi yang ada 4 itu kan tidak ada di negara kita. Nah, maka sekali lagi dalam pelaksanaannya pun itu harus dikaji, ya, harus dikaji, tidak sembarangan. Terkait dengan ini. Tapi kita juga ampun antipati nggih Bapak Ibu rahimakumullah, sepindah melih pilih sing jenenge jihad niku sami kados syariat-syariat yang lain. Maka ya dipelajari. Mula mengke nanti dalam bab fikih niku juga ada bab jihad juga. Itu nanti ketika orang belajar maka dia akan berhati-hati. Nggih. Mboten sembarangan gitu. Awake dhewe mengke justru nek kita belajar jihad niku hati-hati tenang, ora kok sembarangan. Rasulullah niku nate duka kalian menawi mboten salah napa sahabat Ali napa sinten nggih. Ketika perang itu ada orang mau dibunuh ngeten nggih. Itu kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar syahadat. Ning anggapane wah iki mau ngetok-etokan. Akhirnya dibunuh. Lah setelah perang selesai dilaporkan sama Rasulullah ini tadi orang mau tak bunuh syahadat. Rasulullah, lah iya wong wis syahadat kok mau pateni iki. Lah terusan sahabat tadi ngomong ngene, aku mung paling etok-etok. Loh, apa kowe ngerti jero atine? Itu sampai Rasulullah itu marah. Apa kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Kok bisa-bisanya kamu ada orang mengucapkan kalimat syahadat kok kamu bunuh? Nah itu nek kita mau belajar tentang jihad itu akan sangat hati-hati sekali. Nah, cuma orang wis kadung ngeten Pak. Apa sing dibahas jihad? Waduh wis medeni wong, wis kadung medeni sik. Kadang itu yang menjadikan kita akhirnya ya, pola pikirnya itu nek iki sing dibahas apa masalah jihad. Orang sudah ketakutan dulu. Ntar jangan ketakutan dulu. Ini loh ilmunya ada. Nah kemudian waniyatun tadi ikhlas nggih. Ikhlas ini maksudnya adalah ikhlas dalam semua amal, termasuk dalam jihad ini tadi. Wa idzastumfirtum fangfiru, apabila kalian diperintah untuk berangkat berjihad maka berangkatlah. Lah dan berangkat di sini dihukumi sebagai hukum apa? Fardu ain. Kan fardu niku enten kalih nggih, fardu ain kalian fardu kifayah. Nek fardu ain itu ya ain niku maka setiap kita itu berarti setiap pribadi itu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu bisa diwakili oleh sebagian umat Islam. Wa alam bisawab. Ini kalau Bapak Ibu rahimakumullah, hadisnya pendek ya. Jadi tidak ada hijrah setelah Mekah menjadi kota Islam ataupun dalam kekuasaan Rasulullah, akan tetapi hijrah itu juga masih berlaku di wilayah-wilayah selain Fathu Mekah. Ya, utamanya wilayah-wilayah yang di situ banyak kesyirikan dan kemaksiatan. Karena nanti akan memberikan dampak yang tidak baik, ya, dampak yang tidak baik terhadap agama kita.
Wabilih makaten pengawasan wonten dalu menika nggih, hadis nomor 3 dan insyaallah nanti dilanjutkan di hadis selanjutnya, hadis nomor 4 masih membahas tentang bab ikhlas ya, bab ikhlas, bab niat. Tesih kemutan nggih. Dados ngenten Pak, dimut-imut Pak. Nek awake dhewe membahas niat wonten buku niki, maksudnya niat niki napa? Ikhlas. Nonton nggih, niki buku Riyadhus Shalihin. Nek awake dhewe bahas niat ning bab fikih sing dimaksud niat napa? Nah, nek awake dhewe sinau fikih bahas niat iki sing dibahas ya usolli, fardhul maghribi, nawaitu somahodin. Nah niku bab niat. Niku nek ning bab fikih, tapi nek ning bab ilmu niki, akhlak niki sing disebut niat niku ya ikhlas.